Shalom adik-adik, selamat hari Jumat, selamat pagi. Wah, pasti udah gak sabar ya, karena sebentar lagi mau weekend. Terus adik-adik udah pada rencana kemana weekend ini? Pastinya yang wajib dilakukan adalah latihan Natal ke gereja. Oke adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Pada hari ini kakak akan ngebawain renungan untuk kita semua. Nah, tapi sebelum kita nanti mau membaca dan mendengarkan renungan, kita mau nyanyi dulu yuk satu lagu yang judulnya Yesus Itulah Satu-Satunya Penolongku. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yuk adik-adik, mari kita membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali mengucap syukur karena berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap hari dari kami tidur sampai pada kami bangun kembali pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati hati kami, Tuhan siapkan hati kami agar kami dapat menerima firman tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kakak mau membawakan renungan nih dan juga cerita. Tapi sebelum itu coba adik-adik buka Alkitabnya dari Amsal 3 ayat 5. Oke, udah pada dibuka, kita bacain sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, sekarang kakak mau ngebawain cerita yang judulnya Mengandalkan Tuhan. Menjelang ujian kenaikan kelas, Rega mulai merasa cemas. Ia khawatir tidak bisa mengikuti ujian karena ia belum membayar tunggakan biaya sekolahnya. Wah, setelah bercerita pada ibunya, ibu meminta Rega fokus saja belajar untuk mempersiapkan ujian. Ibu berkata agar ia tidak cemas dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Waktu itu ujian tinggal 2 hari lagi, tapi Rega belum bisa membayar uang sekolahnya. Namun ibu berkata padanya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Kata-kata ibunya inilah yang menjadikan pengharapan bagi Rega. Ia terus rajin belajar dan tak lupa berdoa. Benar saja, saat ujian kurang 1 hari, datang kiriman uang dari ayahnya yang bekerja di luar kota. Uang itu lebih dari cukup untuk membayar tunggakan biaya sekolahnya, sekaligus untuk kebutuhan keluarga mereka. Jagoan Kristus, ketika kamu menghadapi sesuatu yang tidak pasti, kamu perlu memiliki pengharapan yang pasti juga. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena cara kita berpikir tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Apapun keadaan yang kamu alami, tetaplah berharap pada Yesus karena Ia pasti menolongmu dengan cara yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Nah, mungkin sekian adik-adik cerita yang kakak bawakan pada hari ini tentang tetap berpengharapan pada Yesus. Jadi jangan khawatir ya, apapun kondisi yang adik-adik alami, tetap berdoa dan juga tetap berharap pada Yesus.
Adik-adik, sekarang kita sudah selesai untuk renungan hari ini. Selamat beraktivitas untuk adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita tutup renungan ini dengan doa kembali. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena tadi kami sudah mendengarkan renungan dan juga firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan jadikan kami sebagai anak-anak yang berani, anak-anak yang tidak takut, dan anak-anak yang terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu menjaga kami dimanapun kami berada dan tetap memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan semua aktivitas kami. Tuhan berkati, Tuhan lancarkan dari pagi sampai pada malam hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekian renungan dari kakak pada hari ini. Sampai jumpa.